Berita pemilihan kecamatan pemilu 2024 mengagetkan. Dia membongkar cara kerja aplikasi Sirekap KPU yang diakuinya melakukan penggelembungan suara. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenis. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh ketua PPK saya. Aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya coursing, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini. Gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan. Perjuangan kita belum selesai. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Waktunya perubahan. Pidanakan siapapun yang lain. Di tengah isu mencuatnya dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan melalui aplikasi Sirekap, di mana aplikasi ini melakukan penggelembungan suara baik pemilu pilpres maupun caleg. Terbaru beredar video pengakuan dari salah seorang anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Bekasi Timur. Pria bernama Gregi Thomas menjelaskan dan mengonfirmasi adanya upaya penggelembungan suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan oleh KPU dalam pemilu 2024 kali ini. Dalam video yang kurang lebih berdurasi 5 menit itu, Gregi membongkar terkait aplikasi Sirekap yang digunakan PPK dalam penghitungan suara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gregi Thomas di sini sebagai PPK Kecamatan Bekasi Timur Divisi Teknik Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU Pak Ali Saifa berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama ketahui. Saya cerita dari awal ya. Baik, izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan terbuka tentunya. Selanjutnya, Gregi menjelaskan bahwa aplikasi Sirekap dipakai oleh PPK ada dua jenis, yaitu aplikasi Sirekap inti dan aplikasi Sirekap operator, di mana aplikasi Sirekap utama itu dikendalikan oleh ketua PPK sebagai admin, sementara aplikasi Sirekap operator yang dipegang oleh Gregi dan teman-temannya sesama PPK. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenisnya. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman, dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Divisi Teknis Penyelenggara PPK Bekasi itu juga menjelaskan fungsi dari aplikasi Sirekap utama atau inti. Sirekap utama memiliki fungsi melakukan penghentian rekapitulasi suara jika plano di tingkat kecamatan telah selesai. Namun yang lebih mengagetkan lagi, bahwa penghentian dan pembukaan hasil rekapitulasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk dalam mengubah data perolehan suara oleh seorang pemegang aplikasi Sirekap tersebut. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya coursing.
Skorsing itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini. Gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Kemudian saat ditanya yang melakukan pengoperasian Sirekap utama itu, Gregi menjawab ketua PPK. Untuk itu Gregi juga mengakui terkait adanya dugaan penggelembungan suara pemilu melalui aplikasi Sirekap itu sendiri. Meski begitu, dia mengaku tidak mengetahui atau tidak tahu apapun saat praktek penggelembungan suara itu terjadi. Bahkan dia mengaku kaget mendengar hal tersebut. Yang melakukan? Mohon izin, untuk aplikasi Inti itu dipegang oleh ketua PPK. Ya. Oke, terima kasih Bang. Terus terjadinya penggelembungan suara nih. Betul. Menurut Abang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin, untuk kejadian seperti ini Bang Jack, memang pada dasarnya saya sendiri pun saya tidak mengetahui. Tanpa pengetahuan saya dan rekan PPK lain, karena kita nggak punya kendali di akun Sirekap admin itu. Admin berarti ketua PPK saja itu. Gregi juga menjelaskan tentang kendala awal dan semua berjalan lancar. Namun ia menjelaskan 2 hari kemudian hingga terjadi ketidaksesuaian antara hasil C1 dan Sirekap itu. Nah, kendala ini terjadi memang sebetulnya pada saat awal itu semua berjalan lancar ya. Saksi pun mengikuti kan, punya hasil catatannya berdasarkan langsung pada saat pelaksanaan pleno ya. Seperti itu kan punya ya. Nah, itu sudah oke Bang. Udah match lah, tidak ada indikator merah tadi yang menandakan ketidaksinkronan. Ya itu sudah match di awal. Namun demikian 1-2 hari kemudian memang mohon izin ketua saya tidak ada 2 hari itu. Pada saat terakhir di hari Rabu malam itu ketua saya mengatakan kakinya sakit, pulang. Dan di hari Kamis begitupun Jumat itu tidak nongol lagi di sini, seperti itu Bang. Nah, kejadian itu sebetulnya bukan di C planonya Bang. Ya, C plano itu sudah real ya, saksi ya. Kita sudah sepakat bahwasannya kita sepakati di C plano karena itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Itu ada dasar. Jadi itu sudah valid, itu sudah real. Nah, akan tetapi kejadian ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi ketidaksinkronan. Makanya nongol warna merah. Tuh, di aplikasi. Ketidaksinkronan itu pengendalinya ketua PPK. Ya, ketua PPK kan ada. Akhirnya ia pun tidak tahan meluapkan air matanya di saat dia menceritakan apa yang terjadi pada hari Jumat karena ada perintah tak terduga dari ketua PPK-nya. Yang pada saat hari Jumat jam 9:30 itu di freeze. Itu di luar sepengetahuan kami berempat. Saya telepon KPU khususnya staf teknis Bang Ulumi. Beliau mengatakan bahwa ada perintah dari Bang Lukman selaku ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Polisi juga kaget. Padahal pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya ngurus ke Bawaslu serta dengan komisioner Bang Edwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pengakuan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Bekasi Timur itu,
makin membuka ruang terbongkarnya dugaan kecurangan yang dimainkan sendiri oleh pimpinan PPK. Apakah ini benar? Mungkin saja salah. Tapi dengan adanya bukti penggelembungan suara oleh Sirekap pada pasangan Capres-Cawapres 02, bisa jadi ini benar adanya. Sementara terkait penggelembungan suara yang dilakukan oleh aplikasi Sirekap terjadi pada pemilu Pilpres maupun Caleg. Pilpres, suara pasangan Prabowo Gibran digelembungkan. Sementara di Caleg, suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga digelembungkan.